Ngariung. Sekali lagi, sahabat IJTI, selamat datang di Ngariung IJTI Bogoraya. Dan pada kesempatan sore hari ini, kita berada di sebuah tempat yang sangat indah, yaitu di Hotel Lor-In di kawasan Sentul. Ya. Nah, ini pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas topik yang memang benar-benar saat ini sedang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Karena apa? Ini akan terjadi setiap tahun, akan terjadi terus setiap tahun, terutama menjelang hari raya keagamaan di Indonesia ini. Apalagi hari raya Idul Fitri. Nah, seperti kita ketahui bahwa melambungnya harga-harga di pasar kebutuhan pokok ini selalu terjadi setiap tahun dan tentu saja harus diambil penentu kebijakan yang mengawasi, ya, jangan sampai harga ini terlalu memberatkan masyarakat. Nah, pemantauan yang dilakukan ini terletak pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor terutama. Untuk itu pada kesempatan sore hari ini di Ngariung Online IJTI, kita sengaja menghadirkan topik ini dan sudah mendatangkan langsung narasumbernya, yaitu Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor, Bapak Entis Sutisna. Kita sambut Pak Entis. Selamat sore Pak Entis. Sehat ya Pak ya? Sehat Pak Entis. Dan Pak Entis, sore hari ini juga kita sudah kedatangan tamu, kawan-kawan dari Forum RT. Apa kabar kawan-kawan Forum RT? Sehat-sehat ya Forum RT. Kemudian juga ada teman-teman dari pondok pesantren di Kabupaten Bogor. Kemudian juga ada sebenarnya ada ibu-ibu pengajian ya. Ini dari Forum RT ada, kemudian dari Karang Taruna ya. Dari Karang Taruna juga ada, Pantis. Jadi nanti sore hari ini kita akan membahas berdiskusi itu seputar harga-harga pengendaliannya di Kabupaten Bogor terutama menjelang Lebaran 2022. Nah, sekali lagi terima kasih sudah hadir dan untuk pembukaan ini kita akan langsung saja mendengarkan informasi dan laporan dari Ketua Panitia acara Ngariung Online IJTI Korda Bogoraya. Kepada Kang Usep, waktu dan tempat kami persiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Pak Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor, Bapak Entis Sutisna. Ini sahabat lama nih. Jadi dulu-dulu masih camat dan sebagainya, saat ini sudah menjadi Kepala Dinas. Dan tentu saja bersama jajarannya ada Kabid Pengendalian kalau tidak salah ya, dan juga jajaran yang lain. Yang terhormat juga Bapak-Bapak dari Forum RT RW, ada Coki ketuanya. Ini juga kawan kita yang sudah lama bermalang melintang di dunia jurnalistik lah. Senior ya, wartawan senior. Assalamualaikum Pak Ustadz Furkon, yang mimpin pondok pesantren dia di PUI Pak. Terus Bapak-Bapak yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kehadirannya, atas undangan yang kami sampaikan. Tentu saja masih ada di luar, tadi saya masih terima WA dari yang lain bahwa mereka masih di jalan dan menginginkan sekali acara ini, mereka hadir di acara ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Kepala Dinas dan juga pemerintah Kabupaten Bogor dalam hal ini yang telah mensupport acara kami. Ini teman-teman muda yang berkarya, mereka sangat kreatif untuk melakukan aktivitas seperti ini. Jadi walaupun tidak punya televisi, ini sudah melebihi televisi aksesnya. Dan saya ucapkan terima kasih iNews yang sudah mensupport acara ini dan sudah bisa disiarkan langsung. Kemudian ada tepuk tangan buat Bogor 24 update. Ini nggak tanggung-tanggung nih, 66.000 dia followernya Pak. Jadi saat ini sudah mulai merambat kemana-mana. Dari 66.000 ini mudah-mudahan
informasi yang kita sebarkan ini, yang kita sampaikan ini akan sampai ke telinga mereka, terutama kalangan muda ya. Yang muda itu antrinya 50 ke bawah. Dan mudah-mudahan nanti sangat bermanfaat dan berguna bagi kita. Kita berharap bukan hanya hari ini saja, nanti kelak pada saat hari-hari besar yang lain, juga menjelang Idul Adha, menjelang Natal dan sebagainya, kita akan melakukan hal yang sama, agar masyarakat terdidik, terbina, dan mereka tahu bahwa pemerintah bekerja, pemerintah melakukan antisipasi terhadap harga-harga kebutuhan pokok masyarakat, dan ini dilakukan secara serius. Kami jurnalis memantau di lapangan, mengkritisi di lapangan, tetapi juga harus diaplikasikan juga pada saat seperti ini. Diskusi ini penting supaya kita sampaikan bahwa pemerintah sudah bekerja, kita memantau juga ada operasi pasar, ada juga suplai bahan pokok dari luar masuk ke wilayah kita, lalu kemudian diperiksa satu-satu di setiap pasar supaya tidak ada ditemukan adanya bahan-bahan pokok yang berbahaya misalnya. Ada juga misalnya diperiksa juga kebutuhan-kebutuhan yang tidak halal, atau juga bahkan kebutuhan-kebutuhan pokok yang mendasar tetapi juga sudah kadaluarsa misalnya, dan itu dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bogor yang dipimpin saat ini kepala dinasnya oleh Pak Entis Sutisna. Tepuk tangan untuk pemerintah Kabupaten Bogor. Dan itu kami ucapkan terima kasih juga panitia, terutama teman-teman dari teknis dan juga dari promosi serta dari pemasaran. Kami ucapkan terima kasih juga yang sudah hadir di tempat ini dan sudah bekerja secara maksimal. Persiapannya hanya singkat saja, kita cuma cukup 1 minggu ngobrol-ngobrol dengan Pak Sonson dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian, tetapi juga kita alhamdulillah sudah bisa terselenggara. Inilah kami, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Bogoraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Usep yang juga sebagai Ketua Panitia, Ketua Pelaksana dari Ngariung sore hari ini. Seperti diketahui Pak Entis bahwa kita ini selalu mengadakan diskusi-diskusi seperti ini Pak. Jadi bukan hanya pada saat ini saja, momen ini sudah seperti Kang Usep sampaikan, sudah lama kita laksanakan. Dan untuk sahabat IJTI, Kota Bogoraya, jadi Anda juga bisa menyaksikan. Untuk diskusi sore hari ini, Anda bisa bertanya melalui 0852 1543 1543. 0852 1543 1543. Tertera di layar Anda, dan pertanyaannya tentu seputar mengenai kebutuhan pokok, harga-harganya, dan pemantauannya jelang Idul Fitri. Dan langsung saja kita mulai diskusi ini kepada Pak Entis. Pak Entis, kalau kita bertanya seperti tadi kata Kang Usep, teman-teman jurnalis juga mengetahui bahwa pemantauan ini dilakukan, pemerintah itu bekerja. Tapi sejauh mana sih Pak kerjanya Pak untuk khusus mengenai harga-harga ini? Kapan terakhir Pak Entis ke pasar? Nah ini pertanyaannya. Silakan Pak Entis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu undangan dari berbagai forum, dari forum Ketua RW, RT, ada Karang Taruna, ada dari pesantren juga, mungkin pengajian yang lain juga ada. Alhamdulillah, mudah-mudahan pada hari ini puasa kita pertama diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pertama, sejak situasi seperti ini di Indonesia mungkin ya, bukan Kabupaten Bogor, Disdagin selalu berkoordinasi dari mulai level pusat, provinsi, dan dinas-dinas terkait yang ada di Kabupaten Bogor. Kita hampir setiap hari melakukan Zoom meeting dengan direktorat, dengan kementerian, bahkan dengan Pak Gubernur Ridwan Kamil, juga Kepala Dinas Provinsi. Yang kita lakukan tentunya di samping yang disebutkan tadi juga melakukan operasi pasar rakyat yang ada di Kabupaten Bogor. Tentunya pasar rakyat di Kabupaten Bogor ada 32 pasar ya, dan tidak mungkin itu saya lakukan semua, tapi dibagi per zona. Di barat ada di Leuliang, di selatan kita Ciawi, Cisarua, ke utara kita ke Ciliterep dan Jonggol.
Nah, terakhir kita melakukan operasi pasar di Cisarua. Nah, hal-hal yang kita lakukan seperti itu, memantau harga di lapangan. Kemudian ada operasi pasar kita dilakukan di Citerep. Operasi pasar tersebut pengiriman minyak curah ke pasar Citerep. Jadi diperuntukkan kepada pedagang, bukan ke masyarakat langsung, tapi kepada pedagang. Apabila ke masyarakat mungkin hanya sebentar, tapi dengan langsung ke pasar kepada penjual, maka harga minyak curah di Citerep sampai menembus waktu itu paling mahal 16.000. Dari harga 22, 24 langsung turun menjadi 16.000 waktu itu di Citerep. Ini terus kita dorong, kita laporkan ke provinsi agar operasi pasar seperti ini dilakukan di setiap pasar rakyat yang ada di Kabupaten Bogor. Sehingga dengan demikian akan mempercepat nanti harga minyak curah terutama yang dibutuhkan oleh masyarakat menengah ke bawah. Ya, kalau minyak kemasan itu sudah tidak langka lagi, ya hanya mungkin terkait dengan harga saja yang kita pantau, yang kita laporkan kepada pemerintah provinsi. Karena di kita dengan pemerintah provinsi ada aplikasi namanya Silinda, Sistem Informasi Pengendalian Inflasi. Nah, oleh karena itu agar harga-harga stabil, ya kalaupun sampai hari ini pergerakannya di angka, kalau minyak di angka 20 sampai 22 harganya. Nah, ini tentunya untuk minyak curah, ya. Dan terakhir pemerintah pusat mengeluarkan surat edaran agar di pasar-pasar rakyat ini memasang head harga eceran tertinggi terkait minyak goreng curah di angka level 15.000. Itu untuk sementara. Kalau kita lihat bahwa kerja yang dilakukan atau tugas yang dilakukan oleh teman-teman di Dinas Perindustrian Perdagangan itu langsung ke pasar-pasar. Ada 32 pasar menurut Bapak ya Pak ya. Dari 32 pasar di Kabupaten Bogor ini, sistemnya seperti apa Pak? Apakah memang Bapak sudah ada di masing-masing kecamatan Dinas Perindustrian Perdagangan ini ada petugasnya, atau memang secara berkala seminggu laporan ke pusat atau seperti apa Pak? Ya, kita membuat tim, Mbak. Oh, tim. Ya, kebetulan ketika ini sangat mendesak, tidak hanya di bidang perdagangan dan semua bidang kita libatkan. Dari mulai kabit industri, kabit perdagangan, bahkan tertib niaga. Nah, yang fokusnya bagian ini di tertib niaga, tetapi kita libatkan semua pegawai yang ada di kabupaten di Disdagin ini membentuk sampai kita 8 tim untuk ke lapangan memantau sekaligus karena kita di lapangan itu ada pasar tohaga. Artinya memang yang mengelola pasar itu tidak langsung oleh Disdagin, tapi ada Perumda, ya perusahaan milik daerah, yaitu namanya Tohaga. Nah, dari Tohaga ini membantu kita juga ya untuk melaporkan secara rutin ke kita ke Disdagin. Jadi kalau rutin tiap harinya itu kita pantau melalui pasar Tohaga. Ya. Nah, jadi setelah mendapatkan laporan baik itu dari tim maupun dari pasar Tohaga, teman-teman di pasar Tohaga. Nah, setelah itu apakah setelah dilaporkan ke pusat nih Pak, ketika menerima pengaduan atau melihat ada sesuatu kejanggalan dalam tanda kutip, harga minyak goreng, ketersediaannya juga terbatas dan sebagainya, apa yang harus langsung dilakukan oleh teman-teman? Iya, kebetulan kita juga cek dengan para camat. Nah, wilayah mana yang paling urgen? Nah, inilah ketika laporan yang dari camat itu kita tindak lanjut. Nah, dengan pertama melakukan operasi pasar murah di pasar yang ada di kecamatan yang diminta langsung oleh Bapak Camat masing-masing. Alhamdulillah kita langsung dari laporan dari camat tersebut ya kita usulkan langsung ke dinas provinsi untuk menyuplai
minyak goreng diantaranya. Keputusan itu ada di mana Pak untuk mengadakan operasi pasar? Ya, itu setelah kita laporan ke Bupati tentu, ya Aha. Bupati memerintahkan saya ya untuk menindaklanjuti apa yang dilaporkan oleh para camat yang ada di lapangan. Oh, jadi berdasarkan laporan camat Ya, diputuskan untuk melakukan operasi pasar. pasar, Itu ya. berdasarkan apa Pak? Harga atau ketersediaannya yang kurang? Pertama kita harga, ya. Oke. Begitu harganya menerapkan harga eceran tertinggi ternyata malah langka, maka kita yang kedua yaitu ketersediaan. Ya, sehingga menerima informasi dari masyarakat, mereka ingin bahwa yang terpenting ketersediaan. Ya, akhirnya walaupun misalnya agak mahal, kalau barangnya ada, mereka tetap bisa jalan. Tetapi udah mahal, tapi Nggak tidak ada pula Nah, kan? ini Nah juga. ini nanti kita ya, tanya juga nanti kepada yang hadir di sini. Tentu masyarakat yang merasakan, benar-benar merasakan Iya. bahwa apakah memang benar demikian. Yang penting ada barangnya, tapi harga bolehlah mahal dikit gitu. Ya kan? Nah itu memang harus dicek ya Pak ya? Iya. Itu selalu dicek Pak, Bapak Dicek, nerima laporan iya. terus itu ya? Iya, Mengenai itu ya? tiap hari kita online dari Tohaga itu melaporkan. Kalau dilihat terakhir menjelang Idul Fitri ini Pak, mana yang gila-gilaan dalam tanda kutip naiknya Iya. Pak? Kita lihat memang ada beberapa bahan pokok yang menjelang Lebaran ini kita ambil yang terupdate kemarin. Kemarin itu kita lihat misalnya beras, ya beras, alhamdulillah memang ada kenaikan, yaitu dari Rp10.000 dari beras medium itu malahan ini kalau beras malah turun dari 10 menjadi 10.000 menjadi 9.700. Yang turun apa tadi Pak? Beras ya? Iya beras. Beras. Ya kalau turun. beras cenderung stabil. Stabil, oke. Stabil, bahkan pernah turun ya kalau beras. Nah bahkan di kemarin itu turun 300 ya dari 10.000 untuk beras medium menjadi 9.700. Ada kenaikan di kedelai, ya kedelai sempat di 15.500, juga kemarin turun menjadi 15.200. Tapi ini dalam kondisi masih naik, turun dari bukan turun yang ke normal, tapi masih naik. Masih naik. Iya. Itu karena yang itu kemarin Pak ya? Iya. Masalah yang kemarin Itu, ya, Pak, kedelai. ini yang khawatir kita cenderung di daging ya. Nah, Menjelang daging. Reban ini sekarang saja di kemarin dari 139 menjadi 146.700. Berapa? Ini- Ya, dari 139.000 Kapan itu 139 itu Ya. seminggu, sebulan yang lalu atau minggu kemarin. Minggu kemarin masih 139. Hari tanggal kemarin tanggal 25 sudah mencapai 146.700. naiknya berapa persen tuh? Luar biasa naiknya itu. Berapa persen naiknya? Dan ini 139. ya diprediksi akan naik lagi nanti di hari Lebaran. Nah itu. Karena itu kita melaporkan ini ke dinas provinsi dengan juga kita koordinasi dengan Bulog ya, dengan kalau di kita otomatis akan bekerja sama dengan dinas ketahanan pangan, dengan dinas peternakan, dengan dinas pertanian, kita satu tim untuk memantau bagaimana di Kabupaten Bogor. Oke, ya. Jadi berdasarkan tim, kalau daging bisa di pasar Pak. Bagaimana? Kalau khusus daging nih, kan yang sekarang fokus daging. Iya. Bisa Pak ngadakan operasi pasar daging. Iya. Kita bahkan sudah 4 hari berturut-turut mengadakan bajar dari Bulog itu kita dengan harga 115. Yang terakhir hari ini juga dilaksanakan di Taman Sari, ya di Kecamatan Taman Sari. Khusus daging? Iya, iya. Oh, semua. Tapi semuanya? termasuk Oh, daging. iya. Semua bahan pokok ada bajar di beberapa titik yang sudah kita lakukan di Ciawi, di Taman Sari, yang terakhir nanti di Ciomas. Itu kenapa titik itu? Karena laporan dari camat yang Oh gitu, oke, baik. Baik Pak Kadis, ini ada juga sebelum kita break, ada pertanyaan juga dari audiens kita yang hadir di studio. Silakan yang mau bertanya. Oh, oke. Silakan Pak, perkenalkan dari mana dan langsung saja pertanyaannya. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tata Sunarta Pak dari Tata ya, oke. ya
dari Paguyuban RT RW se-Kabupaten Bogor. Pertanyaannya, jadi bisa dipastikan bahan pokok di Kabupaten Bogor aman dan harganya tidak akan melonjak tinggi ya? Terima kasih dari Ya, tadi cukup itu Pak forum. pertanyaannya? Oke, jadi pertanyaannya Bapak harus bisa memastikan, keinginan dari forum RT ini Bapak harus bisa memastikan dan teman-teman bisa memastikan harga nggak naik. Nah itu gimana caranya Pak? Ya, terima kasih dari forum RW Pak ya. Ya, alhamdulillah dari Paguyuban, laporan- Pak, Paguyuban RW. Iya, dari Paguyuban RW ya. Alhamdulillah untuk ketersediaan bahan pokok ya, bapokting, poin yang penting itu di Kabupaten Bogor sampai hari kemarin dan minggu ke depan itu masih aman Pak. Misalnya beras yang kebutuhannya 1.690 ton, kita sudah tersedia 1.859 ton. Kemudian berapa Pak kebutuhannya? 1.690 ton. Kita sudah tersedia. Ya, tersedia kita 1.859 ton. Oke, siap. Kemudian kedelai yang kebutuhannya 145 ton, tersedia 153 ton. Kemudian bawang merah 42 ton, kebutuhannya tersedia 59 ton. Kemudian bawang putih 25 ton, kebutuhannya tersedia 29 ton. Kemudian cabai besar, kebutuhannya 61 ton, tersedia 64 ton. Cabai rawit kebutuhan 53 ton, sementara tersedia 56 ton. Daging sapi kebutuhan 79 ton, tersedia 87 ton. Daging ayam ras kebutuhan 225 ton, kemudian tersedia 248 ton. Telur ayam ras kebutuhan 281 ton, tersedia 309 ton. Gula pasir kebutuhan 108 ton, tersedia 118 ton. Minyak goreng curah kebutuhan 70 ton, tersedia 71 ton. Minyak goreng kemasan kebutuhan 92 ton, kebutuhan 92 ton, tersedia 107 ton. Itu. Jadi intinya Aman. Pak RW untuk stok aman. Ya. Begitu ya Pak ya? Iya, stok aman. Harga. Bapak Tanya, juga sempat iya. nanyain mengenai harga ini. Harganya di kisaran Mintanya nggak naik Pak. Jangan ada yang naik ya, Pak. ya memang sempat kemarin di 22 untuk minyak curah, kemarin turun menjadi 20. Mudah-mudahan di sekitaran itu, sebab dengan Presiden menginstruksikan bahwa tidak boleh ekspor, ini ada berpengaruh ke harga ini. Bahkan mudah-mudahan di bawah 20 lah di menjelang Lebaran. Bahkan minimal maksimal 20 mungkin bertahan di situ. Ya. Oke. Intinya gitu. Harga Pak RW, harga tetap harus bisa dikendalikan gitu kan ya Pak ya? Ya. Oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Perindustrian, supaya ibu-ibu di rumah nggak ngeluh sama bapak-bapaknya, betul begitu? Bisa sebelum kita lanjutkan, nanti kita akan lanjutkan lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih menarik lagi, termasuk bagaimana sih cara sebenarnya mengendalikan harga, karena kita sama-sama tahu setiap tahun menjelang Hari Raya Keagamaan itu selalu harga naik, itu sudah pasti terjadi. Apakah memang bisa dikendalikan? Kita ikuti dalam Ngariung Online IJTI Korda Bogor Raya. Saat ini prioritas penataan kawasan kemacetan di 7 wilayah Kabupaten Bogor, yaitu Ciawi, Cibinong, Citerep, Ciampea, Lewiliang, Gunung Sindur, dan Palu. Untuk mendorong kemajuan wilayah, selain percepatan pembangunan infrastruktur, juga diperlukan
pengawasan dan pengendalian yang terpadu, terkoordinasi untuk meningkatkan disiplin dan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan. Saya ucapkan selamat bertugas untuk seluruh personil yang terlibat, yaitu 327 petugas Pamralin pengendalian operasional dan 300 petugas tambahan yang bertugas di terminal, teknisi PJU, operator ITS, petugas ramcek, petugas pengawasan parkir dan pehumasan yang tersebar di beberapa wilayah di Kabupaten Bogor. Semoga apa yang kita lakukan saat arus mudik, arus balik, maupun wisata lebaran tahun 2022 di wilayah Kabupaten Bogor dapat mendukung keamanan, ketertiban, kelancaran, dan keselamatan masyarakat dalam perjalanan. Sahabat IJTI Bogoraya, kita lanjutkan kembali Ngariung Online dan kita masih berada di Hotel Lor Inn Sentul dengan tema pembahasan yaitu bagaimana strategi dan untuk menstabilkan ya dan juga pengecekan harga jelang Hari Raya Idul Fitri. Dan kita masih bersama narasumber utama kita yaitu Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Kabupaten Bogor, Bapak Antis Sutisna, dan juga dihadiri oleh teman-teman dari Forum RW, Forum RT, Karang Taruna, kemudian juga ada dari Pondok Pesantren. Nanti akan bertanya juga. Pak Antis, tadi kita sama-sama sudah mendengar bahwa teman-teman di Dinas Perdagangan Perindustrian ini selalu melakukan cek pasar, kemudian juga memutuskan untuk melakukan operasi pasar dan lain sebagainya. Kalau mengenai penentuan harga di pasar, itu sebenarnya ada di mana Pak? Yang ini yang selama ini bingung. Oh itu mah memang pedagang yang naikin semena-mena. Nah sebenarnya di mana pengendalian itu bisa dilakukan Pak Antis? Silakan. Ya, terkait dengan pengendalian dan penentuan harga itu kewenangan dari pusat Pak. Dari pusat, oleh karena itu kita melakukan komunikasi langsung dengan kementerian, baik itu komunikasi kementerian langsung maupun dengan dinas provinsi. Jadi mutlak terkait dengan bagaimana penentuan harga dan pengendalian itu adalah kewenangan dari pemerintah pusat, Pak. Seluruh, Ya. seluruh komoditas. Semua. Ya. Oh, jadi itu kenapa harus dari pusat ya Pak? Bukannya nih kalau kita sama-sama tahu produksi kedelai sebenarnya misalnya ada di Bogor misal gitu ya Pak ya, atau produksi lain. Kenapa harga harus tetap ke pusat Pak? Ya, semua produksi kan nanti disampaikan, dilaporkan ke Kementerian Perdagangan. Ya, mereka nanti yang menyuplai kembali dan menentukan harga eceran tertinggi head. Nah, oleh karena itu kita di daerah baik provinsi maupun kabupaten menunggu bagaimana instruksi dari pemerintah pusat. Ya, bahkan tadi yang saya sampaikan yang terakhir kemarin muncul lagi surat edaran dari pusat bahwa setiap pasar rakyat atau pasar yang lain segera memasang harga eceran tertinggi. Ada baleho masing-masing pasar bahwa minyak itu segera turun sesuai dengan harga eceran tertinggi yaitu 15.500. Jadi betul-betul itu perintah dari kementerian. Ya. Oke, itu kalau khusus untuk minyak Pak, Ya. minyak goreng gitu. Nah komoditas lain, Ya, apakah bisa diberlakukan yang sama? Jadi memang misalnya gini, harga kemiri, harga kebutuhan pokok apa aja sih Pak? Beras. Harga beras dari pusat ditetapkan yang seperti tadi Bapak sampaikan. Ya. Nah setelah itu baru dipantau pelaksanaannya di daerah, Betul. begitu Pak? Ya, betul. Ya seperti minyak, daging, kecuali sayuran, Pak. Kalau sayuran itu kan bisa otomatis naik, bisa otomatis turun, bergantung nanti bagaimana distribusi. Kalau misalnya kemarin tiba-tiba
harga misalnya atau solar langka, ini juga akan berpengaruh ke pengiriman. Sebab kita kan ya dari Jawa Tengah juga yang dikirim ke kita untuk bawang misalnya. Ya. Nah ini tiba-tiba bisa menjadi mahal barang itu karena distribusinya yang tidak lancar. Ada kelangkaan misalnya solar itu. Ada benang merahnya ke sana. Ya, faktor-faktor apa sih Pak yang biasa bisa membuat naik, Pak? Kenapa? Yang bisa membuat harga-harga naik, faktor apa biasanya, Pak? Kalau daging sudah jelas karena impor kita ke Australia ya karena waktu itu ada kebakaran dan sebagainya dan hal yang lain. Nah, kemudian kalau sayuran mungkin cuaca diantaranya, cuaca juga distribusi yang tidak lancar juga itu mempengaruhi turun naiknya bahan. Jadi makanya kalau sayur itu bisa per hari turun naiknya, tidak seperti minyak dan daging. Nah ini butuh waktu yang lama lah kan gitu. Tapi kalau sayuran bisa lama, bisa juga sebentar tiba-tiba turun karena suplainya yang lancar, maka tiba-tiba bisa langsung kembali normal seperti itu. Ya, oke. Tadi ada pernyataan juga dari Bapak bahwa masyarakat juga sebenarnya menginginkan harga juga tidak terlalu tinggi nggak apa-apa. Harga terlalu agak tinggi nggak apa-apa. Yang penting stok ada. Ya Pak ya. Itu apakah memang benar demikian adanya atau seperti apa Pak? Iya, itu kita ketika ada antrian minyak, terutama minyak ya yang sedang ini, antrian minyak, maka tercetus dari masyarakat spontanitas. Kan spontanitas bukan berarti nyaman di harga yang tinggi, tapi paling tidak ada dulu stoknya. Ya, kalau setelah ada ketersediaannya, walaupun agak mahal, ya mudah-mudahan nanti kan bisa berubah turun secara bertahap. Itu pun pemerintah mencari solusi tentunya, bahwa bagaimana terutama minyak yang paling sekarang nasional itu di forum tertentu saya menyampaikan mudah-mudahan akan cepat teratasi masalah ini seperti kita mengatasi bagaimana COVID, gitu kan? Nah, bagaimana nanti semua aparat bergerak, ya TNI Polri untuk memantau ini sehingga distribusi yang dari pabrik sampai kepada distributor apabila terpantau sehingga tidak kemana-mana, langsung ke pasar kan gitu. Nah ini yang pernah saya sampaikan seperti itu. Ya. Jadi artinya tidak bisa sendiri saja bergerak ya Pak ya Dinas Perdagangan. Nah ini kita coba ke juga, mungkin ada yang mau bertanya. Oh oke, silakan diperkenalkan nama, alamat, tujuan, nomor KTP, nomor sepatu silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebetulan Furqan Munawar Pak dari Pondok Pesantren PUI Cendikia. Pak, ini kebutuhan pokok ini sangat relevan dibicarakan karena kebetulan kalau di pesantren ini kan banyak santri Pak dari berbagai daerah. Nah, kebutuhan pokok itu sangat diperhatikan di sana. Nah, Pak, kami cuma sekedar curhat nih Pak. Sebetulnya ada nggak sih Pak bantuan dari Pemkab untuk membantu masyarakat tidak mampu dalam mencukupi kebutuhan bahan pokok sehari-harinya Pak? Apakah memang pemerintah memberikan atensi? Nah, syukur-syukur ada atensi sehingga kami ini dari Pondok Pesantren juga ikut berbahagia Pak dengan begitu Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih dari Pondok Pesantren PUI. Oke, Pak, sebenarnya kalau bentuk bantuan-bantuan seperti itu kayak untuk kelompok, kemudian juga untuk komunitas dan sebagainya, ada nggak Pak? Ya, kalau langsung seperti yang disebutkan ya belum ada. Ya, tetapi kita lewat bantuan titik-titik untuk memperingan melalui Bajar Pak. Ya, Bajar. Nanti Bajar yang dimaksud adalah permintaan, ya permintaan baik tadi dari para camat atau instansi yang lain, misalnya pondok pesantren, di sekitar pondok pesantren misalnya ingin ada Bajar untuk tadi ada salah satu solusi untuk memperingan pondok pesantren. Memang betul kalau pondok pesantren pasti dengan kenaikan barang-barang ini cukup berat ya. Itu ya insya Allah untuk ke depan saya mengusulkan ke Ibu Bupati bahwa antisipasi yang sekarang terjadi ke depan pasti ini akan bisa tiba-tiba lah.
sehingga nanti lagi-lagi anggaran Disdagin terkait dengan Kepokmas ini, operasi pasar, mungkin dianggarkan lebih besar ya, karena ini bisa tiba-tiba, bukan Lebaran saja, kemarin saja kita sebelum puasa terjadi seperti ini, tidak harus menjelang hari-hari besar saja, ini tiba-tiba di tengah jalan perjalanan bisa seperti ini. Oleh karena itu bisa diantisipasi ke depan. Nah, oleh karena itu saya ya mudah-mudahan bisa di perubahan juga nanti mengajukan bagaimana untuk menanggulangi ini bila terjadi lagi ya. Bahkan sekarang kan belum stabil, masih cukup tinggi di harga-harga ini. Tapi yang paling fokus sebenarnya bukan harga tidak penting, tapi tadi ketersediaan dulu. Ya, sudah saya sampaikan tadi bagaimana ketersediaan di Kabupaten Bogor, alhamdulillah melampaui dari memang kebutuhan di Kabupaten Bogor. Gitu. Sebenarnya ya Pak Furkon sudah cukup jawabannya. Mudah-mudahan ada ya, khusus langsung dari Pak Kadis Pak Furkon. Insya Allah, amin, insya Allah. Jadi intinya bahwa akan disampaikan kepada pihak Pemda Kabupaten, kepada Ibu Bupati bahwa mungkin memang harus ada perhatian khusus ya Pak ya, khusus untuk pondok-pondok pesantren dan lain sebagainya, dunia pendidikan gitu Pak ya. Ya, kalaupun sebenarnya di pusat sudah kita tahu ada juga BLT minyak goreng kan seperti itu, itu langsung lewat Dinsos kalau itu. Ya, kalaupun nanti ada tidak lewat Desdagin tapi melalui Dinas Sosial nantinya. Oh, barangkali bisa begitu. Atau dari Kementerian Agama itu tetap bisa ya Pak ya. Jadi artinya dari masing-masing tupoksinya masing-masing gitu ya. Ya. Jadi kalaupun nanti ada kita diarahkan nanti bukan diarahkan, memang berada di nanti Dinas Sosial nantinya. Oke. Ya. Baik, Pak kita jeda dulu dan sahabat IJTI, Anda juga bisa bertanya melalui 0852 1543 1543. Kita juga kembali ngariung online setelah beberapa informasi. Saat ini prioritas penataan kawasan kemacetan di 7 wilayah Kabupaten Bogor, yaitu Ciawi, Cibinong, Cicerep, Ciampea, Lewiliang, Gunung Sindur, dan Palu. Untuk mendorong kemajuan wilayah, selain percepatan pembangunan infrastruktur, juga diperlukan pengawasan dan pengendalian yang terpadu, terkoordinasi untuk meningkatkan disiplin dan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan. Saya ucapkan selamat bertugas untuk seluruh personil yang terlibat, yaitu 327 petugas Pamralin pengendalian operasional dan 300 petugas tambahan yang bertugas di terminal, teknisi PDU, operator ITS, petugas ramcek, petugas pengawasan parkir dan pehumasan yang tersebar di beberapa wilayah di Kabupaten Bogor. Semoga apa yang kita lakukan saat arus mudik, arus balik, maupun wisata lebaran tahun 2022 di wilayah Kabupaten Bogor dapat mendukung keamanan, ketertiban, kelancaran, dan keselamatan masyarakat dalam perjalanan. Sahabat IJTI, kita kembali lanjutkan ngariung online dan masih disiarkan langsung melalui Hotel Lor-In Sentul, Kabupaten Bogor. Dan kita masih bersama Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Bogor, Bapak Entis Sutisna, membahas mengenai ketersediaan, kemudian juga harga-harga jelang Hari Raya Idul Fitri. Jadi sudah banyak pertanyaan dari audiens yang ada di sini. Dan kebetulan juga ada dari ini Pak. Nah ini dari netizen nih yang nanya nih. Dari siapa? Pak, jika ingin mendapatkan informasi soal ketersediaan barang secara online, apakah bisa? Silakan dijawab Pak. Iya, terima kasih. Untuk di Kabupaten Bogor baru akan dibuatkan di bulan Juni Pak.
Bulan Juli. Iya, bulan Juni. Lama Iya, amat, ya, Pak. bulan Juni. Ya, tapi untuk tingkat provinsi itu bisa yang namanya tadi ya aplikasinya Silinda tadi. Aplikasi apa, Pak, namanya? aplikasi Silinda. Silinda. Apa itu, Pak? Ya, Sistem Informasi Pengendalian Inflasi. Oh, sistem informasi pengendalian inflasi. Pengendalian iya, inflasi. Itu se-Jawa Barat. Tujuannya? Ya, tujuannya tadi bisa melihat langsung harga pokok. Ya, hanya mungkin aplikasi kadang-kadang tidak, kalau untuk Kabupaten Bogor kadang-kadang bisa otomatis muncul, kadang-kadang juga lagi jaringan kurang bagus, juga kurang ini. Jadi makanya Kabupaten Bogor akan menyediakan itu untuk masyarakat di bulan Juni. Kita launching bagaimana bisa nanti mengakses secara online, bukan saja harga-harga, maupun yang lain-lainnya juga masukan-masukan ke Disdagin. Bagaimana nanti masyarakat termasuk keluhan atau apa bisa nanti disampaikan ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Ya, jadi kalau untuk sementara belum ada, nanti bulan Juni insya Allah akan di launching ya Pak ya. Nah ini juga ada pertanyaan lain ya. Yang lain dari sini mungkin saya ucapkan selamat datang juga dari teman-teman dari SMK PUI ya. Oke, tepuk tangan untuk SMK PUI. Terima kasih sudah hadir di sini Bapak Ibu. Kita pertanyaan, oke silakan. Dengan siapa? Dari mana? Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Coki Pasaribu dari Paguyuban RT RW Kabupaten Bogor. Ada sedikit tentang yang harus ditanyakan ke Bapak. Mungkin ini bisa menjadi jawaban buat kita untuk disampaikan kepada rekan-rekan di kalangan bawah masyarakat. Lonjakan harga yang tiba-tiba naik, apa yang akan dilakukan Pemkab Bogor dalam hal ini di Disdagin ya, gitu. Terima kasih, itu aja Pak singkat pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, pertama jika tiba-tiba harga naik gitu kan ya. Kembali saya sampaikan bahwa memang terkait dengan harga kewenangannya dari pemerintah pusat. Nah, jadi mungkin yang kita lakukan di Kabupaten Bogor karena harga pengendalian termasuk pengendaliannya itu memang ranah kebijakan dan tupoksi dari pemerintah pusat. Nah, maka yang bisa kita lakukan tadi menggelar pasar operasi pasar murah, kemudian menggelar bajar, ya bergantung nanti wilayah yang meminta, ya melaporkan sekaligus meminta, ya dari para camat tentunya. Nah itu, sehingga kemarin ada bertanya, Pak kenapa hanya wilayah selatan? Karena yang meminta dari sana, tiap wilayah memang berbeda, termasuk harga. Nah, misalnya Ciawi dengan Cisarua, lebih murah di Cisarua. Itu bisa berbeda 2.000 ya dibandingkan dengan Ciawi. Dengan Lewiliang misalnya, itu bisa berbeda juga. Nah, padahal entah apa penyebabnya sedang dicari, ini sampai bisa beda seperti itu. Nah ini, tapi yang telah kita laksanakan setelah ada suplai dari distributor ke pasar ya langsung, misalnya contohnya minyak, itu harga langsung dari 22 bisa jadi 16. Ini kan berarti sudah langsung stabil di sekitarnya. Nah itu, sehingga kita cenderung mendorong pemerintah pusat atau provinsi menyuplainya tidak ke masyarakat langsung, tapi lebih ke pasarnya, itu ke pasar rakyat. Ini bisa langsung menyebar. Kalau bajar atau ini berada di wilayah atau di kecamatan atau di kelurahan, maka sekitar itu saja nanti masyarakat yang bisa dibantu, masyarakat yang lainnya tidak bisa dibantu. Maka lebih kita cenderung meminta kepada provinsi itu ya atau ke pusat, minta dikirim, disuplai ke pasar-pasar yang ada di Kabupaten Bogor. Pak, kalau menyambung pertanyaan Pak Coki tadi, sebenarnya kalau permintaan tersebut, kalau seandainya masyarakat itu pengen, itu tetap harus ke camatnya Pak? Gak bisa langsung ke Dinas Perindustrian Perdagangan Pak? Ya, tentunya kalaupun langsung silahkan, nanti saya akan berkoordinasi dengan camatnya. Pak camatnya. Oh tetap kembali lagi? Sebab yang luas wilayahnya kan yang tahu persis pasti Pak Camat. Oh gitu, oke, karena memang kan kita sama-sama nggak tahu ya, mungkin ya Bang Coki ya, siapa tahu sebenarnya di kalangan bawah sangat membutuhkan begitu maksudnya Pak.
Tapi kan aspirasi tersebut belum tentu tersampaikan oleh ke camatnya nih gitu. Bukan kita menuduh Pak Camatnya Iya. itu begitu kan? Ya, Tapi bisa kita terima, saja terjadi ya, begitu. bisa diterima. Nanti kita akan konsultasi atau berkomunikasi dengan camat dan para kadesnya. Berarti tetap hotline harus segera Pak. Siap. Ya, Ya. kita tunggu janjinya ini. Ya. Hotline ini harus ada Juni maksimal gitu ya. Oke, terima kasih Bang Coki. Teman-teman yang lain ada yang mau bertanya? Oke Pak, dari SMK PUI, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Rizky, saya salah satu guru di SMK PUI. Izin bertanya, gini Pak, kira-kira pasar mana saja, khususnya yang di Bogor gitu, yang harganya yang melonjak gitu. Karena kan saya sebagai masyarakat gitu ya, khawatirnya gitu, dengan kenaikan yang sekarang BBM gitu, yang apa ya, maksudnya nggak merata, tidak merata gitu. Nanti kan maksudnya kita mau beli kemana nih harga yang memang nggak naik gitu. Terima kasih Pak. Bisa gimana Bu? Pertanyaannya adalah bagaimana memastikan Pasar mana saja nih yang khususnya yang di daerah Bogor yang harga-harganya melonjak, apakah emang ada beberapa saja gitu atau memang seluruhnya gitu. Oke, sebenarnya kalau ditanyakan itu tadi sudah dijawab ya Pak. Iya. Harga-harga tersebut sudah dijawab. Mungkin yang lebih tepat adalah bagaimana kalau seandainya ada operasi pasar, apakah misalnya Ibu siapa tadi? Ibu kalau seandainya berada di Ciawi misalnya, beliau ini ada di Ciawi, tapi ada informasi operasi pasarnya adanya di Lewiliang misalnya, apakah boleh barangkali ya untuk karena memang perbedaan harga gitu kan, siapa tahu apakah boleh teman-teman ini juga beli di sana begitu? Ya, Pak? untuk beli di pasar manapun ya silahkan Ibu. Ya itu silahkan boleh. Nah, Enggak operasi pasar Pak, waktu operasi pasar. dalam operasi pasar, ya operasi pasar itu kan diperuntukkan untuk para pedagangnya. Ya, sehingga ibu sebagai pembeli bisa beli ke pedagang, tidak langsung dari obat itu. Jadi, oke. jadi kita fokus apa yang disebutkan tadi, tidak ke masyarakat, ya kecuali bajar. Ya kecuali bajar itu permintaan dari para camat. Kalau operasi pasar itu yang dijual di suplai itu yang membeli adalah para pedagang, sehingga pedagang yang membeli itu menjual sesuai dengan harga eceran tertinggi head. Nah itu. Ya, Ibu ada lagi? Ya, jadi mungkin kerasa ya Bu ya, mungkin sebagai ibu-ibu paling berasa Pak. Ya benar ya Bu ya, paling berasa. Sebenarnya yang ngadunya tetap ke suaminya juga. Pak ini gimana ini harga pada naik gitu, duit belanja kurang gitu kan. Ujung-ujungnya kita juga di suami-suaminya nih, kelihatannya betul ya Pak ya, merasakan ya lebih dari istri begitu. Nah ini memang harus ini Pak, harus tetap dikendalikan, teman-teman dari dinas ini harus tetap berada di tengah masyarakat, begitu keinginannya Pak. Ya mungkin closing statement karena memang waktu kita. Silakan Pak, dari kesimpulan kita, dari diskusi kita untuk sore hari ini, apa yang sudah dilakukan dan juga apa yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk menghadapi sebentar lagi Hari Raya Idul Fitri gitu ya Pak ya, jangan sampai panik buying juga gitu. Silakan Pak, Kepala Dinas. Ya terima kasih Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor, tentunya selalu memantau ke setiap pasar rakyat, baik pasar rakyat maupun pasar-pasar modern, toko-toko modern. Kita pantau setiap hari, kita juga minta laporan dari pasar Tohaga, perkembangan hari per hari. Oleh karena itu saya menghimbau ke masyarakat ya, agar tentunya berhemat ya, berhemat. Ini tidak mudah, memang tidak mudah ya, tapi kita lakukan terus melakukan pemantauan, melakukan operasi pasar murah, melakukan bajar sesuai dengan permintaan di wilayah masing-masing. Jadi oleh karena itu silahkan sampaikan kepada baik itu ke kepala desa nanti sampaikan ke Pak Camat untuk menyampaikan apa kendala-kendala di lapangan di wilayah masing-masing sehingga kita bisa nanti terjun langsung mengadakan minimal bajar atau OPM. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Kita beri aplaus untuk Bapak Kepala Perdagangan, Bapak Antis Sutisna. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan kita dan mudah-mudahan sekali lagi menjelang Idul Fitri ini kita semuanya selalu diberikan keberkahan dan tentu saja teman-teman di Dinas Perindustrian Perdagangan bisa bersama masyarakat. Terima kasih sekali lagi Bapak Antis Sutisna. Pemirsa, seperti kita sama-sama sudah dengar dari diskusi ini, teman-teman semua juga sudah pada mendengar bahwasannya sejumlah langkah itu telah diambil oleh pemerintah Kabupaten Bogor dalam hal ini Dinas Perindustrian Perdagangan untuk mengendalikan harga. Tetap saja bahwa keputusan ada di kita sebagai masyarakat. Seperti dikatakan Kepala Dinas tadi, tetaplah berhemat, beli seperlunya, secukupnya, jangan juga sampai semuanya diumbar, sehingga kita sendiri yang akhirnya merasa bahwa ini menjadi sesuatu yang panic buying. Demikian diskusi kita dalam Ngariung Online IJTI Korda Bogoraya. Saya mewakili segenap teman-teman dari IJTI Bogoraya pamit dan kita berjumpa kembali dalam Ngariung Online selanjutnya. Assalamualaikum.